Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya Fata ya Alim ya Hanan ya Manan ya Salam ya Basitu ya Arhamar Rahimin. Semangat malam Bapak Ibu dan teman-teman yang lapang hatinya, lapang rizkinya, yang istiqomah dalam kebaikan dan perbaikan, yang hidup dan kehidupannya senantiasa semakin kuat, sehat, kaya raya, makmur, sentosa, banyak uang, banyak duit, banyak aset, sejahtera, mulia, yang segala harapan, hajatnya, cita-citanya, bahkan impiannya hadir dalam hidup panjenengan semua dengan cara yang mudah, menyenangkan, membahagiakan, ajaib bahkan atas kuasa, izin, dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Karim. Yang terjaga selalu vibrasi syukur makmur berlimpahnya, sehingga apa yang menjadi harapan hajat, cita-cita impian hadirnya itu betul-betul ajaib. Ya, baru membatin saja dalam manifestasi manifestasi kecil ya itu bisa ajaib ya. Baik Bapak Ibu, tanpa bermaksud guru yang ngajari keminter tidak, malam ini kita berbagi lagi sharing di Zoom rutin Selasa malam Rebu, hasil pollingnya yang ketiga ya, praktek manifestasi uang datang dari segala arah. Oke, kalau sudah urusan duit iki ya cepet iki. Kita punya waktu sekitar 15 menit efektif ya. Baik, eh boleh tulis di kolom komentar selama ini panjenengan itu dapat uang dari mana? Kerja atau dagang atau bisnis? Silahkan diketik. Dan berapa banyak yang biasanya Anda hasilkan, panjenengan hasilkan. Boleh diketik dulu supaya nanti kita sesuaikan saja. Saya ulangi pertanyaannya, selama ini panjenengan dapat uang itu dari kerja apa dagang? Dan berapa banyak? Monggo diketik kerja UMR. UMR-nya berapa, Pak Sakiman? Berapa? Sebut angkanya. Dagang dan ngajar. Oh, Masya Allah. Oh, Pak Son Haji ini. Ya, luar biasa ini. Ustadz, Ustadz Son Haji ini. Ya. Gaji pokok 2,5. Ya. Bonusnya banyak nggak? Nih, Pak Sakiman nih. Ya, oke ya, baik. Jadi, uang itu banyak orang yang eh, menganggap bahwa uang itu datangnya hanya dari gaji. Datang tidak hanya dari dagang. Ya, artinya hanya dari satu atau dua sumber saja. Sumber yang terduga. Ya. Maka kemudian ada yang dalam doanya hanya meminta rezeki datang dari arah yang terduga. Ya, gitu. Ini sudah menutup kemungkinan, menutup rezeki dari arah yang tidak terduga. Orang doa minta uang, berarti kondisi mentalnya ya belum punya. Kalau orang berdoa
bersyukur berarti kondisi mentalnya sudah kaya, makmur, berlimpah. Ya, kita sudah berulang-ulang bahas tentang lebih baik itu berdoa itu jangan pakai kata semoga. Ya Allah, semoga besok dapat rezeki. Berarti belum. Ada jeda, ada jarak yang jauh dengan kondisi saat ini. Dengan apa yang diminta. Paham ya? Maka berdoalah penuh dengan syukur. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, dimudahkan urusan. Bismillah, alhamdulillah, terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Setiap hari masuk ke rekeningku 10 juta, 20 juta, dan seterusnya. Paham ya? Nah, ini fundamentalnya. Bahwa belajar untuk tidak membatasi datangnya rezeki uang dari arah yang tidak terduga. Kalau hanya ngotot pada satu arah saja yang sudah pasti, kalau yang kerja capek tidak capek segitu, ya berarti itu menutup jalur yang lain. Oke, nah itu yang pertama. Yang kedua adalah angka yang familiar di Panjenengan itu berapa? Kalau ini Pak Sakiman ini 2,5 juta, 3 juta per unit rumah. Wah ini jualan properti Pak ya, rumah ya. Nah ini menarik ya. Nah angka yang paling familiar itu berapa? Kemudian Panjenengan naikkan bertahap. Misalnya ini 3,5 juta, ya. Kalau Panjenengan dirasakan 4 juta, kira-kira enak apa enggak gitu? Atau 5 juta, Pak Sakiman ya, 5 juta atau 6 juta. Kalau ada penolakan, ya, berarti memang terlalu belum ini ya. Kalau di internet itu misalnya dicari itu file not found. Memang database-nya belum ada. Harus dirangsang dulu, harus stimulasi dulu. Harus distimulasi dulu. Paham ya? Ini, kalau jenengan belum pernah punya uang, misalkan eh, cash ataupun juga saldo minimal 10 juta untuk membayangkan, memikirkan, merasakan punya uang atau saldo 10 juta itu agak susah. Paham ya? Jadi mulailah dari angka yang sudah biasa, familiar Anda temui. Oke. Nah, caranya bagaimana? Panjenengan bisa ngeprint buku tabungan, kemudian ditulis, ya misalkan masuk misalnya Pak siapa Sakiman ini 4,5 juta, enak nggak perasaannya? Atau 5 juta. Nah, lalu sering dilihat itu. Jadi mata, ya bahkan nanti kalau ada uang itu kita kan sudah ada bahas terapi ya, apa dicium, baunya uang itu dicium. Ya. Juga bisa menggunakan foto uang yang ada labelnya mungkin 10 juta, ya atau ini Pak Sakima 5 juta. Nah, atau pinjem uang temennya atau minta pinjem, kalau di BRI kan ada Brimo tuh ya temennya, saldomu piro ya, itu bisa difoto kemudian bisa di print atau jadikan wallpaper. Lebih mantap lagi itu di foto, di print, ditempel di Dreambook. Kelihatannya konyol, kelihatannya sederhana, tapi ini sangat bekerja. Eh, Dulu saya lakukan itu ngumpulin struk.
Di ATM itu kalau ada, saya nunggu di ATM, kalau ada orang parkir di ATM bawa mobil itu biasanya saldonya itu cukup tinggi. Ya, setelah mereka ambil duit, ya kita cek aja, ya ada yang struknya itu kan tidak diapa-apain, biasanya ditaruh gitu aja, ya karena saking banyak duitnya. Nah, carilah atau kumpulkanlah struk-struk yang saldonya itu tinggi-tinggi. Artinya eh, sesuatu yang luar biasa menurut jenengan. Ya. Nanti pelan-pelan dimanifestasikan itu yang paling enak dirasa. Contoh gini, Pak Sakiman ini kan 3,5 juta sudah familiar nih. Ya, mungkin kalau langsung naik 10 juta, koyok berat gitu Pak ya. Ya saya nggak tahu ya, yang tahu jenengan. Jenengan bisa hunting stroke 5 juta, 6 juta, 7 juta. Atau kalau kalau masih belum rasanya masih nolak, ya 4 juta dulu nggak masalah. Paham ya? Januari Februari aku untuk cari 60 juta untuk belanja setahun. Boleh. Saya tanya, 60 juta ini ada penolakan enggak jenengan? Ya. Jadi biasanya gini, kalau dalam ilmu vibrasi ya, yang harus diwujudkan adalah angka di mana panjenengan merasa kaya. Angka di mana panjenengan merasa sangat penuh syukur gitu. Kalau Pak Sukiman, Sakiman ya, begitu gajian masuk 3,5 juta ya, komisi per unit itu kan, masuk, itu panjenengan sudah rasanya itu udah sugih, penuh syukur, ya. Maka kalau dalam teknik vibrasi itu bisa dilipat gandakan 2 kali lipat mungkin, jadi 7 juta. Ya, dimunculkan pikiran dan perasaan enak 7 juta. Nanti itu hadir, Pak. Nah, eh, kemudian begini, ada namanya batas atau law of attraction, tapi konsepnya adalah toleransi. Gini-gini. Ini memang agak tricky ya. Nanti diulang-ulang. Contoh nih, Pak, ini kita pakai Pak Sakiman aja wis lah. Pak Sakiman ya. Pak Sakiman mengkrit penghasilan 10 juta. Oke ya. Tapi di relung hatinya jenengan, kaya ada ya, kayak ada yang ngomong gini, 5 juta wis gak apa-apa. Maka yang ketarik itu adalah yang toleransi itu. Karena jenengan toleransinya ke 5 juta, krit manifestasi 10 juta, yang hadir itu 5 juta. Paham ya? Oke, saya kasih contoh yang lain ya, tidak uang ya. Nih, mobil ya, mobil wes, mobil. Misalkan jenengan gini, oh, fotonya sih di vision board-nya itu Pajero Sport, pengennya, ya, mobil keluarga Pajero Sport gitu, atau Fortuner. Tapi di relung hati jenengan nih, kayak ada suara Avanza wis gak apa-apa lah. Avanza juga udah bersyukur gitu. Dan itu domin dominan gitu. Muncul terus, dirasakan enak, lihat Avanza lewat, wih, bisa ngerasakan lah, oleh aku ndek kono aku nggawa anak bojoku, keluargaku, bapak, emak, mertua itu. Itu muncul terus nanti nggak tahu gimana caranya, Anda akan dapat itu Avanza itu. Nah, jadi gini, kalau jenengan selama ini itu kok datangnya duit itu 3 juta, 5 juta misalnya gitu ya. Jangan-jangan itu ada batas toleran apa? Manifestasi toleransi yang tertarik, yang ketarik di law of attraction. Anda memang layaknya dan menarik uang segitu gitu. Maka itu harus distimulasi, dirangsang.
Paham ya? Ini agak agak tricky, tapi memang cara kerjanya begitu. Nah, jadi eh, teman-teman, ya, Bapak Ibu bisa praktekkan deh, ya. Nanti hunting stroke di apa? Hunting stroke di ATM ya. Ya, Pak Son Haji ya. Bu, gini-gini. Masuk aja ke ATM enggak apa-apa. Yang paling yang besar biasanya itu BCA. Di BCA itu biasanya gede-gede tuh. Ada stroke saldo 100 juta, 300 juta gitu. Tapi kalau itu enggak apa-apa, itu di bawah enggak apa-apa, ditempel di vision board. Ya, memang proyeksinya segitu. Tapi jenengan akan ketarik ke angka yang tolerans. Kayak ada yang ngomong di balik, ya Allah, gak 100 juta gak apa-apa wis. 3 juta aja aku bersyukur. Maka yang hadir itu pasti yang toleransi itu, energi toleransi itu. Jadi makanya harus distimulasi. Gini, kadang orang itu gini, jenengan penghasilannya berapa? 3 juta, 5 juta. Jenengan duduk sama orang yang penghasilannya 20 juta. Pasti jenengan bilang orang itu sombong. Karena gaya bicaranya orang yang punya penghasilan 20 juta sama yang 3 juta itu ceplas-ceplosnya nggak karuan. Benar nggak? Nanti jenengan itu menilainya orang, "Cek, sombongnya orang itu yo." Padahal memang otaknya dia, vibrasinya dia memang begitu gitu loh. Paham ya? Ojo nyalahno wong, karena apa? Ilmunya beda. Kalau dalam bahasa spiritual ada orang makrifat sama orang ya, ya beda nanti nyalah-nyalah no jadinya gitu. Orang makrifat ketemu orang hakikat, ketemu orang torekot ya nanti beda-beda itu persepsinya. Paham ya? Nah, saya bertumbuh di salah satu industri networking, Bapak Ibu. Jadi saya dilatih, oh penghasilan 1 juta, 3 juta, 5 juta, 10 juta, gitu. Di komunitas YouTuber ya, ya juga begitu. 5 juta, 7 juta, 10 juta, 100 juta gitu. Paham ya? Oke, ada pertanyaan? Ada waktu tinggal 8 menit, monggo. Peter takon. Silakan. Ya, jika ada yang mau bertanya boleh ketik boleh. Jadi nanti jenengan itu ya bisa nyari foto uang, tempel di Dreambook atau jadikan wallpaper HP ya, atau jenengan eh, punya kerabat sahabat temen yang biasa pegang uang di warung itu kan banyak tuh. Bu, nuwun sewu, saya pengen lihat di videoin. Ngelihat uang 10 juta gimana, Bu? Dicium. Paham ya? Supaya audio visualnya itu ada data. Paham ya? Supaya audio visualnya itu ada mata kita ngelihat, ini juga mencium, merasakan, mendengar tabukannya uang gitu. Paham ya? Oh, uang 3 juta sebenarnya ditabuk piye rasanya? Plok 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 gitu. Ngerti ya maksudnya ya? Jadi supaya kita bisa manifestasi memanggil uang, wis gak apa pakai bahasa memanggil uang, melayakkan diri. Kita harus ada gambaran tentang hal yang kita tarik. Kalau mau mobil, yo datang ke showroom nggak apa-apa, dilayani kok. Mau test drive, nggak apa-apa. Ya wis nggak belum mobil, wis motor wis banyak itu yang sudah ini. Sudah aku pengen motor, ya sudah datang aja ke dealer. Tapi belum ada duit. Yang nanya duit siapa? Datang aja ke dealer, Pak. Mau lihat motor gitu kan. Boleh tes, boleh. Difoto, dirasakan, dicium. Jadi nanti audio visualnya itu kena merekam sehingga nanti
bisa memanggilnya karena kayak cetakannya itu sudah ada di mental creation-nya itu sudah ada. Saya pakai pakai perumpamaan gini lagi lah. Misalkan jenengan mau bangun rumah nih, ya, ke tukang bangun. Tukang bangunnya bilang, "Bu, mau bikin rumah bagaimana?" Sak karepe jenengan wis lah. Tukangnya tambah bingung loh. Paham ya? Jadi harus ada coret-coretannya, harus ada mind mappingnya, harus ada blueprintnya, harus ada sketsanya. Begitu juga dengan urusan uang. Kan kalau di YouTube itu saya ajarkan gini, Bu, bayangkan begini, Ibu dalam 3 bulan jelek-jeleknya ya, punya channel YouTube monet, menghasilkan minimal 3 juta rupiah. Sehari satu video diproduksi 3 bulan. Minimal itu monet, sudah maksimal monet. Nah, artinya 1 tahun bisa ada empat channel ya. 4 channel YouTube, jelek-jeleknya satu channel menghasilkan 3 juta. Berarti 1 tahun punya passive income 12 juta. Itu kalau 3 juta. Terus mereka minta ini, bukti. Screenshot penghasilan segitu. Ya di screenshot lah. Tinggal ditempel aja. Ada yang minta. Yang 50 ada. Ada. Yang 30 juta ada. Yang 2 juta ada. Ada. Mau minta yang berapa? Ada yang sekian juta ada. Ya silakan di print. Cari yang enaknya di mana. Kalau misalnya 30 juta belum nempel. Belum ada gambaran. Ya jangan ke sana dulu. Makanya biasanya patokannya adalah Anda biasanya itu dapat uang berapa. Di rekening biasanya paling maksimal berapa. Ya. Anda mulai lipat gandakan itu naikkan dari angka itu. Naikkan 500, sejuta. Atau 2 kali lipat, 3 kali lipat gitu. Ojo langsung loncat. Paham ya? Jadi nanti setelah ini bikin dream book. Khusus untuk uang juga nggak apa-apa. Kalau yang belum tahu detail panduannya ya bisa akadin saja. WA nanti. Lo akadnya juga cuma-cuma. Minimal itu ada pertukaran energi. Supaya berkah barokah lah ilmunya. Paham ya? Nah jadi itu. Mulai besok bisa tuh ya. Ibu kini-kini tuh ada temennya yang punya warung. Bu, nuwun sewu. Pinjem bu, lihat boleh nggak foto cekret 3 juta. Ya kan? Coba nanti matanya ngelihat. Ya telinganya bisa ini dan ditabukin ke sini. Oh 3 juta itu kalau ditabuk neng pipi deh, gini rasanya gitu. Serius. Alam semesta bekerja gitu. Kalau Anda sudah terdetek ya, jadi terdetek di sini, rasanya itu enak datang. Maka dalam doa kan selalu dikatakan, Tuhan terima kasih, Engkau anugerahkan kepadaku rezeki duit, rezeki uang setiap hari. Puluhan ribu, ratusan ribu, jutaan dari area yang terduga dan dari area yang tidak terduga. Kalau dari area yang terduga kan udah jelas ya kerja, ya dagang. Tapi jangan berhenti di situ. Karena Allah itu selalu punya cara yang ajaib untuk menghadirkan sesuatu yang Anda butuhkan. Oke? Ya, ngobrol juga sama duit, uang, aku mencintaimu, aku menyayangimu. Nanti kita sama-sama ke akhirat. Yuk, kita jalan ke yatim piatu, ke duafa. Salurkan. Dan yang terakhir, sisa waktu 2 menit, cek kalau jenengan masih suka sakit hati urusan uang, berarti panjenengan belum layak dapat uang lebih banyak. Ibu kini-kini misalkan sakit hati, anaknya beli mainan seharga 100 ribu, ya kan? Berarti Anda belum layak dikasih lebih banyak lagi. Ibu kini-kini ngamuan misalkan bapak suaminya beli rokok terus, ya kan? Beli rokok terus itu kan. Misalkan seperti itu. Main futsal, opo mancing itu kan, ngabisin uang 50 100 ribu. Berarti Anda belum layak untuk dapat sesuatu yang lebih banyak lagi. Jadi kalau ini paling ngukur paling sederhana itu. Kalau masih suka sakit hati urusan duit, berarti belum layak dikasih lebih banyak lagi. Tuh ya, oke mau selesai. Saya rasa itu aja. Nanti diulang-ulang video ini supaya bisa dipahami. Oke?
Lebih kurangnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.